Sejumlah negara mulai buka suara usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan rencananya meminta bantuan untuk mengawal Selat Hormuz. Beberapa dari mereka memberikan respons yang terlihat cukup dingin dan lainnya membuka kemungkinan diskusi tanpa memberi komitmen yang jelas. Langkah ini diambil usai Iran secara efektif menutup Selat Hormuz buntut serangan gabungan Amerika Serikat Israel ke negara itu sejak 28 Februari 2026. Penutupan jalur pelayaran krusial itu telah berdampak fatal bagi ekonomi global karena melumpuhkan 1/5 pasokan minyak dunia. Lantas, seperti apa respons negara-negara yang dimintai bantuan Trump mengawal Selat Hormuz? Australia menyatakan secara tegas tidak akan mengirimkan kapal angkatan laut untuk membantu pembukaan kembali Selat Hormuz. Anggota Kabinet Perdana Menteri Anthony Albanese, Catherine King mengatakan pihaknya tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Ia mengaku langkah itu penting, tetapi hal tersebut bukan sesuatu yang diminta dari pihaknya atau sesuatu yang bisa dikontribusikan. Prancis menegaskan mereka tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis menegaskan sikap mereka tidak berubah, tetap defensif terkait masalah tersebut. Jepang mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mengirim operasi keamanan maritim ke Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi kepada parlemen Senin 16 Maret 2026. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mengatakan setiap operasi keamanan maritim akan sangat sulit secara hukum. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan, rencana membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak akan dilakukan melalui misi NATO. Starmer mengatakan, Inggris sendiri saat ini bekerja sama dengan berbagai negara sekutu untuk merancang langkah yang bisa memulihkan kebebasan navigasi di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski mengatakan, negaranya telah menolak partisipasi militer dalam operasi tersebut. Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles juga menegaskan Madrid tidak berencana mengirim kontribusi militer. Ia menyatakan Spanyol sama sekali tidak mempertimbangkan keterlibatan militer. Juru bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan konflik yang terjadi tidak berkaitan dengan NATO. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga mengatakan negaranya tidak akan ikut operasi militer tersebut. Pistorius menyebut tidak akan ada partisipasi militer dari Jerman, namun Berlin disebutnya siap mendukung upaya diplomatik untuk memastikan jalur pelayaran tetap aman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jiang mengatakan, Beijing menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan operasi militer, menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut, dan mencegah gejolak regional berdampak lebih besar pada pembangunan ekonomi global. Ia mengaku China terus berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat dan berkomitmen untuk mendorong deeskalasi situasi saat ini. Korea Selatan menyatakan masih mempertimbangkan permintaan Trump untuk misi tersebut. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyebut akan menjalin komunikasi erat dengan Washington sebelum mengambil keputusan. Sesuai konstitusi Korea Selatan, pengerahan pasukan luar negeri memerlukan persetujuan parlemen. Tokoh oposisi menegaskan, pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz harus mendapatkan izin legislatif. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah membahas urgensi pembukaan kembali Selat Hormuz bersama Trump guna menghentikan gangguan pada pengiriman global. Juru bicara Perdana Menteri mengatakan, Starmer juga telah berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Keduanya sepakat melanjutkan pembicaraan mengenai konflik Timur Tengah dalam pertemuan Senin 16 Maret 2026. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dijadwalkan membahas penguatan misi Angkatan Laut Kecil di Timur Tengah Senin 16 Maret 2026. Namun, para diplomat dan pejabat memperkirakan mereka tidak akan membahas perluasan misi itu hingga ke Selat Hormuz yang diblokade. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan negaranya sejak awal tidak menginginkan perang tersebut.
Namun, Denmark disebutnya tetap mempertimbangkan berbagai opsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.